7 Desember 1941, Perang Pasifik resmi dimulai. Serangan mengejutkan di Pearl Harbor membuat Kekaisaran Jepang mendominasi hegemoninya atas Amerika Serikat. Negeri matahari terbit itu telah memakan hampir seperlima wilayah Asia, mulai dari Cina hingga Filipina. Sekarang, series kemenangan mereka hampir komplit dengan jatuhnya Hindia Belanda ke tangan mereka. Video sebelumnya, kita telah membahas jatuhnya Pulau Timor ke tangan Jepang. Dan video kali ini, kita akan melihat akhir dari bencana orang-orang Belanda di Indonesia, yaitu kapitulasi penuh Hindia Belanda ke tangan Jepang. Mari kita lihat bersama. Setelah membabat habis Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Timor, Jepang mulai merencanakan dua serangan amfibi utama ke Pulau Jawa. Satu di Jawa Barat yang akan dilakukan oleh divisi kedua yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Maruyama Masao dan Detasemen Shoji yang dipimpin oleh Kolonel Shoji Toshinari. Satunya lagi mendarat di Jawa Timur dengan kekuatan utama divisi ke-48 di bawah Jenderal Tsuchihashi Yoshitsu. Divisi ini akan didampingi oleh Detasemen Sakaguchi. Operasi ini akan disupport langsung oleh armada ketiga IJN yang telah bertugas merebut Singapura. Pada 27 Februari 1942, armada Jepang telah mendekati Pulau Jawa. Sementara itu, Belanda mempertahankan pulau utama mereka dengan 3 divisi yang dilengkapi peralatan tempur yang lengkap. Namun, divisi mereka kebanyakan merupakan orang-orang Indonesia yang tidak terlatih. Di bawah komando Jenderal Hein ter Korten, pasukan Kenil memiliki kekuatan 25.000 prajurit. Perimeter pertahanan Jawa dibagi menjadi 3 wilayah oleh sang jenderal. Wilayah pertama dengan divisi pertama akan ditempatkan penuh di Batavia sebagai kontrol atas Jawa Barat. Divisi kedua ada di Jawa Tengah dengan kendali penuh mereka di Cilacap. Dan divisi ketiga berada di Jawa Timur dengan tugas melindungi penuh pangkalan laut di Surabaya. Tujuan dan perang mereka adalah bertahan selama mungkin dengan berusaha melindungi kota penting seperti Batavia, Bandung, Cilacap, dan Surabaya. Untuk mempertahankan Jawa, Sekutu juga memperkuat orang Belanda dengan sekitar 6.000 tentara Inggris dan Amerika yang dipimpin oleh Jenderal Waffle. Selain itu, Australia juga mengirim 1 brigadir infanteri yang terkenal yaitu Black Force Brigade. Selain itu, Laksamana Helfrich telah membuat 2 armada laut untuk menyambut kapal-kapal Jepang yang berani mendekat. Sebelum pertempuran dimulai, di Laut Jawa telah berkecamuk antara kapal perang Belanda yang dipimpin oleh Karel Doorman melawan armada Jepang. Singkatnya, armada kedua Belanda hampir semuanya tereliminasi oleh kapal perang Jepang yang lebih canggih, lebih cepat, dan lebih superior. Laksamana Karel Doorman menjadi salah satu korban dalam pertempuran Laut Jawa. Pada tanggal 27 Februari 1942, Belanda telah kehilangan seluruh armadanya dengan tenggelamnya 2 cruiser, 3 destroyer, dan salah satu laksamana besarnya. Sekarang, pasukan Jepang yang datang dari timur tidak memiliki hambatan lagi dan siap menyerbu Jawa. Sementara itu, armada kedua Belanda juga gagal mencegat Jepang di bagian barat Pulau Jawa, sehingga orang-orang Jepang dapat menyerang sesuai jadwal yang telah mereka tetapkan. Untuk menghindari kerugian lebih lanjut, Laksamana Helfrich meminta untuk menarik mundur armada yang tersisa untuk diungsikan ke Australia melalui Selat Sunda. Pertempuran di darat akhirnya dimulai pukul 4 dini hari pada tanggal 1 Maret 1942. Sebagian besar divisi kedua berhasil mendarat di sekitar Teluk Banten. Divisi ini memiliki misi untuk merebut Batavia hingga Bandung. Sementara itu, Detasemen Shoji mendarat di Indramayu dengan tujuan untuk merebut lapangan udara Kalijati. Di sisi lain pulau, pasukan timur menerima beberapa pemboman dari pesawat Belanda. Namun hal itu tidak menimbulkan masalah serius untuk divisi ke-48. Detasemen Sakaguchi juga mendarat di Kragen dengan objektif merebut kota Rembang dan ladang minyak Cepu. Pada Teluk Banten, divisi kedua membagi pasukan menjadi 3 detasemen. Detasemen Natsu maju menuju Rangas Bitung dan menuju Butenzorg atau kota Bogor. Detasemen Fukushima diperintahkan bergerak menuju Gunung Salak dan menyerbu selatan Batavia. Sementara Detasemen Sato bergerak menuju Tangerang dan menyerbu daerah barat Batavia.
Dengan cepat, pasukan Jepang membabat habis semua perlawanan Belanda dan menguasai kota Merak, Cilegon, dan Serang. Sementara itu, di Indramayu sore hari, detasemen Shoji langsung membagi diri menjadi dua grup untuk menyerbu lapangan udara Kalijati dan bergerak menuju Karawang. Pergerakan yang tiada henti membuat orang-orang Jepang dengan mudah menduduki bandara Kalijati pada malam hari meskipun Belanda melakukan perlawanan hebat. Kehilangan Kalijati merupakan bencana besar bagi Belanda karena Jepang telah dan dengan mudah menempatkan pesawat mereka di sana. Untuk itu, Jenderal Terporten memerintahkan untuk melakukan serangan balik pada lapangan udara Kalijati. Dari wilayah Kragen, pasukan timur segera bersiap untuk melaksanakan operasinya. Detasemen Sakaguchi menguasai Blora pada malam hari. Sementara divisi ke-48 telah berhasil merebut Rembang dan sisa grup lainnya menuju Cepu dan Bojonegoro. Tanggal 2 Maret, barisan depan detasemen Natsu berhadapan dengan Brigadir Black Force Australia di Cipeteng. Australia memberikan perlawanan sengit, namun karena kalah jumlah, brigadir ini harus melarikan diri ke selatan. Sementara di Subang dan Kalijati, detasemen Shoji menerima serangan habis-habisan dari 250 tentara Belanda yang dilengkapi tank. Pertempuran sengit dan terjadi sangatlah brutal. Namun Jepang berada di ambang kemenangan setelah menghancurkan hampir seluruh tank Belanda. Perlawanan orang Belanda runtuh pada malam hari dan mereka segera mundur. Pada saat yang sama, Sakaguchi telah merebut Purwodadi dan Ngawen. Sementara divisi ke-48 dengan mudah mengalahkan unit Belanda yang menduduki Cepu serta ladang minyaknya. Jepang juga telah memasuki kota Bojonegoro dan melakukan persiapan untuk menyerbu Surabaya. Mereka telah berhasil menyeberangi Sungai Bengawan Solo dan siap menyerbu Lamongan. Grup lainnya juga melakukan persiapan menuju kota Surakarta. Sementara itu, detasemen Shoji mendapatkan serangan lanjutan Belanda di Kalijati. Namun kali ini, mereka telah dibantu pengebom dari divisi udara ketiga berkat lapangan udara Kalijati yang telah diisi pesawat Jepang. Hampir sekitar 100 tank dan 200 serdadu Belanda menjadi korban pengeboman ini, sehingga Belanda terpaksa mundur ke kota Bandung. Di sisi lain, detasemen Natsu terus mengejar Brigadir Black Force hingga di luar kota Bogor. Mereka melakukan perlawanan sengit di sana. Pertempuran yang tiada akhir menyebabkan Jepang harus meminta bala bantuan tambahan agar dapat melakukan serangan menjepit. Karena kalah jumlah dan dikepung lagi, Australia mundur ke dalam kota Bogor. Sementara tentara Belanda dan pemerintahan Batavia dievakuasi keluar kota karena pergerakan detasemen Fukushima yang telah mencapai Tangerang. Kota Purwokerto akhirnya dikuasai Jepang pada malam hari 5 Maret. Dengan jatuhnya Purwokerto, Jepang telah mendobrak pertahanan Belanda yang ada di Jawa Tengah. Mereka dengan cepat menguasai Boyolali dan Yogyakarta. Karena perlawanan yang sangat lemah di Jawa Tengah, Jepang kemudian mengeluarkan ultimatum untuk garnisur Belanda yang ada di kota Magelang, Salatiga, Ambarawa, serta Semarang. Dengan ini, Jawa Tengah telah sepenuhnya di tangan Jepang, sehingga objektif terakhir mereka adalah merebut kota Cilacap. Momen penting terjadi pada 6 Maret, di mana tentara Jepang menyadari bahwa Batavia telah kosong oleh orang-orang Belanda, sehingga tentara ke-16 telah menyatakan kemenangannya atas ibu kota Hindia Belanda. Kini, mereka hanya perlu menyerbu markas besar Kenil yang berada di Bandung. Di selatan, detasemen Natsu berhasil menang duel melawan Brigadir Black Force. Dengan ini hadiah mereka adalah mendapatkan kota Bogor. Jepang yang telah menguasai sebagian besar Pulau Jawa tinggal memusatkan serangan pada Bandung dan Cilacap. Namun keberhasilan mereka dipercepat dengan detasemen Shoji yang telah berada di pinggiran kota Bandung. Menyadari tidak perlunya lagi penyerangan, Jenderal Hitoshi Imamura mengirim pesan kepada Jenderal Terporten untuk kapitulasi penuh Hindia Belanda pada tanggal 6 Maret. Surat penyerahan awalnya ditolak mentah-mentah oleh Terporten karena bukan tanggung jawabnya menyerahkan Nusantara ke tangan Jepang. Namun pada 8 Maret, akhirnya Terporten dan para komandan Kenil menyetujui penyerahan Hindia Belanda karena tidak adanya lagi pemerintahan yang sah. Pejabat-pejabat Belanda telah lama meninggalkan Pulau Jawa sebelum datangnya Jepang, sehingga kewenangan militer Hindia Belanda tidak mendapatkan oposisi apapun untuk menyerahkan Nusantara ke tangan Jepang. Akhirnya pada 8 Maret 1942,
Terpoorten menyerahkan secara resmi Belanda ke tangan Jepang lewat Imamura. Dengan ini, secara de facto, Indonesia praktis berada di bawah pemerintahan kolonial Jepang. Sementara itu, di seluruh daerah Hindia Belanda, banyak unit-unit sekutu yang masih melakukan perlawanan secara gerilya. Namun setelah penyerahan, banyak di antara mereka yang ikut menyerah mengikuti pimpinan mereka. Meskipun ada beberapa di antara mereka yang tetap melakukan perang gerilya sampai Jepang menyerah pada 1945. Dan pada hari itu, Kekaisaran Matahari Terbit telah mencapai tujuan mereka selama gerakan Nanshinron, yaitu menduduki Nusantara. Dengan ini, mesin perang mereka tidak perlu lagi kekurangan sumber daya seperti saat mereka diembargo Amerika Serikat. Kini, berakhir sudah edisi invasi Jepang ke Nusantara. History Lovers akan membuat konten-konten series selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe History Lovers. Terima kasih dan sampai jumpa.